Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikade Ari Rusmini. Saya dari kelas 12 Bahasa. Di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Roro Jonggrang dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Prambanan. Kerajaan Prambanan dipimpin oleh Prabu Baka yang memiliki sifat yang sangat baik dan bijaksana. Sehingga rakyat Kerajaan Prambanan hidup dengan makmur, sejahtera, dan damai. Sementara itu di tempat lain ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pengging. Berbeda dengan Prabu Baka, Raja Pengging memiliki sifat yang sangat buruk. Ia suka berperang untuk memperluas kekuasaan kerajaannya. Kerajaan Pengging memiliki kesatria sakti bernama Bondowoso. Bondowoso lebih dikenal sebagai Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso ini sangat hebat. Ia memiliki senjata yang sangat kuat dan pasukan jin. Suatu hari, Raja Pengging ingin menaklukkan Kerajaan Prambanan. Maka Raja Pengging memanggil Bandung Bondowoso untuk menghadap. Aku perintahkan kau dan pasukanmu untuk menaklukkan Kerajaan Prambanan. Perintah Raja Pengging pada Bandung Bondowoso. Mendengar perintah itu, Bandung Bondowoso langsung menjalankan tugasnya. Ia dan pasukannya menyerang Kerajaan Prambanan. Dengan sangat mudah, Bandung Bondowoso berhasil menaklukkan Kerajaan Prambanan. Sehingga Prabu Baka yang merupakan pemimpin Kerajaan Prambanan pun tewas. Sebagai hadiah, Raja Pengging mengizinkan Bandung Bondowoso untuk mengurus Kerajaan Prambanan. Ternyata, Kerajaan Prambanan memiliki seorang putri yang cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Mengetahui hal itu, Bandung Bondowoso pun terpesona. Ia pun berniat menikahi Roro Jonggrang. Maka ia memanggil Roro Jonggrang untuk menghadap. Apa yang kau inginkan, Bandung Bondowoso? Tanya Roro Jonggrang dengan ketus. Aku ingin menikahimu, menikahlah denganku, pasti hidupmu akan tentram dan damai. Ajak Bandung Bondowoso pada Roro Jonggrang. Mengetahui hal itu, Roro Jonggrang pun kaget. Ia tak menyangka kalau Bandung Bondowoso akan melamarnya. Roro Jonggrang tidak menyukai Bandung Bondowoso. Kenapa? Tentu saja karena Bandung Bondowoso adalah orang yang sangat kejam. Ia telah membunuh ayahnya dan membuat semua rakyat Kerajaan Prambanan menjadi sengsara. Maka dengan tegas, Roro Jonggrang menolak pinangan itu. Mendengar penolakan itu, Bandung Bondowoso tidak terima. Ia pun mengancam Roro Jonggrang. Jika kau tidak mau menikah denganku, hidupmu akan sengsara dan semua rakyat Kerajaan Prambanan akan kubuat menderita. Ancam Bandung Bondowoso pada Roro Jonggrang. Seketika Roro Jonggrang menjadi ragu. Dan melihat keraguan pada Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso memberikannya waktu untuk berpikir. Aku izinkan kau untuk berpikir terlebih dahulu, ucap Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang merasa bingung dengan pinangan Bandung Bondowoso. Jika ia tidak menerima pinangan tersebut, rakyatnya akan sengsara. Tapi ia tidak suka dengan Bandung Bondowoso. Semalaman Roro Jonggrang berpikir, bagaimana cara menolak pinangan itu, tapi rakyatnya tetap aman. Akhirnya, ia memiliki sebuah ide. Esok siangnya, Bandung Bondowoso kembali menemui Roro Jonggrang. Sudahkah kau putuskan pilihanmu, Roro Jonggrang? Tanya
Bondowoso. Baiklah, aku mau menikah denganmu, asalkan kau bisa memenuhi syarat dariku, ucap Roro Jonggrang. Apa syaratmu? Tanya Bandung Bondowoso dengan congkak. Buatlah 1000 candi dan 2 sumur dalam waktu 1 malam, ucap Roro Jonggrang dengan yakin. Ia yakin bahwa Bandung Bondowoso tidak bisa memenuhi syaratnya itu. Namun ternyata Bandung Bondowoso langsung menyetujui syaratnya itu. Malam harinya, Bandung Bondowoso yang dibantu oleh pasukan jinnya langsung membangun 1000 candi dan 2 sumur. Roro Jonggrang yang diam-diam menyaksikan hal itu menjadi gelisah. Ternyata perkiraannya salah. Pasukan Bandung Bondowoso dengan cepat menyelesaikan pembangunan itu. Waktu sudah menunjukkan 3/4 malam, dan tinggal 2 candi yang belum dibangun. Roro Jonggrang mulai berpikir lagi. Bagaimana ya cara menggagalkan usaha mereka? Pikir Roro Jonggrang. Lalu ia menemukan sebuah ide. Ia memanggil semua dayang di istana dan menyuruh mereka membakar jerami di sebelah timur. Sebagian lain membunyikan lesung dan menebarkan bunga yang wangi. Tujuannya agar ayam-ayam jantan lekas bangun dan berkokok. Tanpa membuang waktu lagi, para dayang segera melaksanakan perintah itu. Dan benar saja, ayam-ayam jantan terbangun dan mulai berkokok. Mendapati langit di sebelah timur berwarna merah, bunyi lesung, aroma wangi bunga dan kokokan ayam, bala tentara Bandung Bondowoso bergegas pergi. Ya, mereka mengira hari sudah pagi. Mendapati bala tentaranya pergi, Bandung Bondowoso menghentikan mereka. Hei pasukanku, hari belum pagi. Masih ada 1 candi lagi yang harus kalian bangun. Kembalilah! Teriak Bandung Bondowoso dengan keras. Sayangnya, bala tentara Bandung Bondowoso tetap pergi meninggalkan pekerjaannya. Semakin marahlah Bandung Bondowoso ketika ia mengetahui bahwa semua itu adalah ulah Roro Jonggrang. Ia pun menemui Roro Jonggrang dan mengubah Roro Jonggrang menjadi candi. Kini candi itu bernama Candi Roro Jonggrang dan dapat ditemui di Candi Prambanan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.